Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita kembali berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Akidah Akhlak. Namun sebelum itu, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin shalihah li ridha wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak children. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin, ya, tentang pembagian aliran kalam. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang Khawarij, kita sudah belajar tentang Syiah, kita juga sudah belajar tentang Murji'ah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Jabariyah. Oke, langsung saja. Jabariyah itu siapa? Ya, Jabariyah itu berasal dari kata jabaro, artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Dan secara istilah, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan segala perbuatan manusia telah ditentukan oleh qadha dan qadarnya Allah, sehingga tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada ketetapannya di qadha dan qadarnya Allah. Sampean bernafas, sampean letik jari, itu sudah ada catatannya di qadha dan qadarnya Allah, ya. Nah, aliran ini muncul dari sikap skeptis terhadap pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mempolitisasi keagamaan sebagai legitimasi aksi politik. Sehingga kok Muawiyah seperti ini sih? Nah, seperti itu loh. Kok ayat Al-Quran kok dipolitik untuk gini, untuk aksi politik seperti ini? Nah, seperti itu. Terus sehingga kemudian beberapa orang beranggapan bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah yang seperti itu ya karena memang sudah ditetapkan seperti itu oleh Allah di dalam qadha dan qadarnya Allah. Nah, seperti itu. Doktrin ajarannya. 1. Manusia tidak mempunyai daya dan kekuatan serta pilihan atas perbuatannya. Sehingga apa yang dilakukan manusia, contoh, apa yang saya kerjakan sekarang, yakni menerangkan, membuat video tentang materi ini, itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Dari awal dulu sudah ada qadha dan qadarnya Allah atas apa yang saya lakukan pada detik ini. Jangankan detik ini, besok atau tahun depan juga sudah ada ketentuannya. Sehingga tidak ada perbuatan saya sedikit pun yang tidak ada ketetapannya. Ya, itu bagi Jabariyah. Terus yang kedua, surga neraka itu tidak kekal, yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Maksudnya adalah Al-Qur'an itu makhluk. Ya. 4. Tuhan tidak bisa dilihat di akhirat. 5. Tuhan menciptakan segala perbuatan dan manusia mengambil peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Jadi dengan kata lain, bagi paham Jabariyah itu manusia adalah ibaratnya wayang. Tuhan itu dalang. Wayang tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan, yaitu dalang. Ya kan? Sehingga manusia itu mau berbuat baik, manusia itu mau berbuat buruk, sudah ditentukan oleh Allah. Manusia hanya tinggal melaksanakan ketentuannya tersebut. Ya. Terus kemudian ada sekte atau kelompoknya, ada Jabariyah moderat, ada Jabariyah ekstrim. Jabariyah moderat itu ya tadi itu, Tuhan menciptakan segala perbuatan dan manusia yang mengambil bagian dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Karena bagi Jabariyah moderat, tanpa adanya manusia perbuatan itu sama saja tidak ada.
meskipun sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Kenapa? Wayangnya ada. Ibarat gini, dalang mau berkisah tentang Arjuna, tapi kalau wayangnya tidak ada, ya tidak bisa. Kisah Arjuna itu baru akan sempurna apabila wayangnya ada. Nah, seperti itu. Itu Jabariyah moderat. Kalau Jabariyah ekstrim, ya manusia itu memang wayang, wis pokoknya apa yang dilakukan manusia ya sudah, itu adalah ketetapan dari skenario-nya Tuhan. Tidak bisa melenceng dari skenario Tuhan, ya tidak bisa. Tokoh-tokohnya ada Jabariyah moderat, ada Husain bin Muhammad An-Najjar. Ekstrim ada Jaham bin Sofwan. Lanjut sekarang Qadariyah. Berasal dari kata qadaro, artinya kemampuan atau kekuatan. Secara istilah adalah suatu aliran yang dipercaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini muncul dari sikap ketidaksetujuan atas paham yang dikembangkan oleh aliran Jabariyah. Jadi maksudnya tidak diintervensi oleh Allah itu adalah begini. Perbuatan manusia murni atas kehendak manusia itu sendiri, tanpa ada campur tangan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan itu memiliki qadar, memiliki qada setelah manusia melakukan perbuatannya. Dikatakan lagi yang ekstrim itu seperti ini. Tuhan itu sampai tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia sebelum manusia itu sendiri melakukan. Jadi contoh, 1 jam kemudian, 1 jam yang akan datang saya akan melakukan apa, Tuhan itu belum tahu. Tuhan baru tahu ketika saya sudah melakukan hal tersebut. Itu bagi paham Qadariyah. Ya. Jadi paham Qadariyah itu benar-benar apa yang dilakukan oleh manusia ya atas kehendak dan kemauan manusia itu sendiri, bukan atas qada dan qadarnya Allah. Sampai-sampai Allah pun tidak tahu apa yang akan manusia perbuat sebelum manusia itu melakukannya. Doktrin ajarannya, orang yang berdosa besar tidak kafir, juga tidak mukmin, tetapi fasik. Fasik itu rusak. Dikatakan mukmin itu berdosa besar, dikatakan kafir itu percaya bahwasanya Allah itu Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Rusak. Syahadatnya itu rusak. 2. Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, melainkan manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Itu tadi. Sampai-sampai bagi yang ekstrim itu mengatakan Allah tidak tahu apa yang manusia kerjakan sebelum manusia melakukannya. Ya, sampai segitunya. Ya. Terus yang ketiga, Allah itu Maha Esa. Yang keempat, akal manusia dapat mengetahui baik dan buruk meski tanpa agama. Nah, berbekal dengan akal saja manusia itu bisa melakukan segalanya bagi Qadariyah. Ya kan? Ini kan menghilangkan seolah-olah Allah Maha Tahu itu kan hilang ya dengan adanya Qadariyah ini. Allah Maha Tahu. Dia Maha Tahu atas apa yang sudah dikerjakan oleh manusia, tapi yang belum dikerjakan Allah tidak tahu loh. Bagi Qadariyah kan seperti itu. Allah Maha berkehendak, apa yang Allah kehendaki kun fayakun. Tapi ya sakarepe manusia. Manusia pengen minum ya minum, manusia pengen sholat ya sholat sakarepe manusia. Allah tidak punya kehendak apapun, tidak bisa mengatur manusia. Nah, Allah menurunkan agama melalui Nabi Muhammad, ataupun Allah tidak menurunkan agama,
manusia sudah punya akal yang bisa mengetahui baik dan buruk. Nah, itu bagi paham Qadariyah. Terus tokohnya ada Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan al-Damashqi. Saya belum menemukan tentang sekte atau kelompoknya. Di beberapa referensi saya tidak menemukan itu, sehingga tidak saya cantumkan sekte atau kelompok dari Qadariyah. Terus kemudian ada Mu'tazilah. Berasal dari kata i'tazala, artinya melepaskan diri, yang secara istilah aliran ini lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini disebut juga aliran kalam rasional. Aliran ini muncul dari ketidaksepahaman terhadap pendapat Khawarij dan Murji'ah atas status pelaku dosa besar. Nah, jadi Mu'tazilah ini adalah aliran kalam yang paling rasional di antara aliran-aliran yang lain. Doktrin ajarannya adalah at-tauhid, keesaan Allah. Keesaan Allah itu meliputi sifat Allah itu adalah zatnya Allah itu sendiri. Jadi sifat itu tidak di luarnya Allah, tapi sifat itu ya zatnya Allah. Sesuatu yang melekat pada zatnya Allah itu sifat. Sehingga Al-Alim, Al-Aziz, itu adalah zatnya Allah itu sendiri, bukan yang lain-lain. Jadi kayak si A itu orangnya rajin. Rajin itu bukan sesuatu yang berbeda dari si A, tapi rajin itu sesuatu yang melekat pada si A. Gitu loh maksudnya. Terus Al-Quran adalah makhluk. Allah tidak bisa dilihat oleh panca indera di akhirat. Itu termasuk dari kategori at-tauhid atau keesaan Allah bagi doktrin ajaran Mu'tazilah. Terus yang kedua, keadilan Allah. Tuhan tidak menghendaki keburukan, juga tidak menciptakan perbuatan manusia. Tuhan hanya menghendaki perbuatan baik. Sekali lagi, Tuhan hanya menghendaki perbuatan baik dan tidak menghendaki perbuatan buruk. Apabila ada manusia melakukan perbuatan buruk, maka itu murni asli dari manusia itu sendiri, bukan dari Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau ada perbuatan baik, ya karena Allah menghendaki perbuatan baik. Nah, sehingga apabila nanti di akhirat orang yang berbuat buruk itu disiksa di neraka, ya wajar, karena Allah tidak menghendaki perbuatan buruk. Tetapi kenapa manusia itu masih melakukan? Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, janji dan ancaman, wa'ad dan al-wa'id. Yang orang berbuat dosa masuk neraka, orang berbuat baik mendapat pahala masuk surga. Terus yang keempat, posisi di antara dua posisi, manzila bainal manzilatain. Maksudnya apa? Pelaku dosa besar itu tidak di surga juga tidak di neraka, tapi di antara surga dan neraka itu ada tempat sendiri bagi Mu'tazilah. Sama seperti binatang. Binatang itu karena tidak punya akal, dia tidak masuk neraka, juga tidak bisa masuk surga. Jadi orang yang fasik, orang yang mukmin tapi melakukan dosa besar, itu tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Tapi di antara dua tempat itu, di antara surga dan neraka, mbonang di. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus tokohnya ada Wasil bin Atha, ada Abu Huzail al-Alaf, Al-Nazm, Abu Hashim al-Jubai. Sekali lagi, Mu'tazilah itu adalah aliran kalam yang paling rasional di antara yang lain. Maka tidak salah kemudian orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang yang mengedepankan rasionalitas. Wahyu itu untuk
membenarkan akal, bukan akal untuk membenarkan wahyu. Maksudnya begini, akal kita berbicara A, maka wahyu harus menguatkan tentang pendapat A. Ya, apabila ada pertentangan antara akal dan wahyu, maka yang diambil adalah akal. Itu bagi Mu'tazilah, saking rasionalnya. Pokoknya wahyu itu di atasnya akal. Kebalik. Akal itu di atasnya wahyu. Jadi dengan kata lain, meskipun tanpa agama, yang penting masuk akal, oke. Ya. Sama, hampir sama seperti Qadariyah. Cuman Mu'tazilah ini lebih rasional lagi. Wahyu itu untuk menguatkan akal, bukan akal untuk menguatkan wahyu. Kalau kita selama ini kan akal untuk menguatkan wahyu. Sik digoleki sik ayate dalile piye? Oh, dalile ngene. Apa kira-kira rasional kok kayak ngene? Oh, ngene maksudnya. Lah, kan seperti itu. Ini tidak ada kejadian. Yo kok iso ngene yo? Oh, iku mergo ngene. Mau jawabane ngene. Cari ayat yang jawabannya ngene. Misal tidak ada, oh ya wis, ancene gak enek ayate. Tapi ngene, misalkan ada ayat yang seperti itu tapi jawabannya berbeda, gak usah digawe. Yang penting jawabannya ngene. Itu maksudnya akal di atasnya wahyu. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ada 3, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus jangan lupa diresum aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Kemudian masukkan ke e-learning. Nonton nggih? Sekian dari saya. Apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.